Hey guys, apa kabar? Balik lagi di channel Teman Cerita, tempatnya kalian dapetin info keren tentang dunia Islam yang mungkin belum pernah kalian tahu. Kali ini, kita bakal ngomongin topik yang lagi hot banget nih. Yup, soal pernikahan antara Muslim dan non-Muslim di Albania. Gimana sih ceritanya? Dan apa aja tantangannya? Yuk, langsung aja kita bahas. Albania, sebuah negara kecil yang terletak di Balkan, namun memiliki pesona yang luar biasa. Negeri pegunungan, pantai, dan kejutan. Dari puncak gunung yang menjulang tinggi hingga pantai yang memukau, Albania menawarkan pemandangan yang tak terlupakan. Nggak nyangka kan, negara kecil di Balkan ini ternyata wadah meleburnya berbagai budaya. Di sini, kamu bisa menemukan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang hidup berdampingan dengan harmonis. Berabad-abad, di bawah kerajaan dan agama yang berbeda-beda, bikin Albania punya masyarakat yang super beragam. Dari pengaruh Ottoman hingga Italia, setiap sudut Albania menceritakan sejarah yang kaya. Muslim, Kristen, semuanya ada, hidup rukun berdampingan. Keren banget sih ini. Di sini, masjid dan gereja berdiri berdampingan, mencerminkan toleransi yang mendalam. Bayangin aja, kamu bisa ngopi ala Turki di samping orang yang lagi asik sama espresso Italianya. Di satu meja, kamu bisa merasakan perpaduan budaya yang unik. Santai banget. Kehidupan di sini terasa begitu tenang dan damai, dengan orang-orang yang menikmati waktu mereka bersama. Sikap, hidup, dan biarkan hidup ini juga kebawa sampai ke cara orang Albania memandang satu sama lain. Mereka menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Mereka lebih mentingin kepribadian, bukan latar belakang. Di sini, yang penting adalah siapa kamu sebagai individu, bukan dari mana kamu berasal. Suasana adem ayem ini bikin Albania jadi contoh yang menarik tentang gimana budaya yang beda-beda bisa hidup berdampingan, bahkan saling melengkapi. Setiap perayaan budaya menjadi momen untuk saling mengenal dan menghargai. Ya, memang ada perbedaan, tapi justru itu yang bikin hidup lebih seru, iya nggak? Perbedaan ini memberikan warna dan dinamika yang membuat kehidupan di Albania begitu menarik. Nah, coba bayangin, kamu lagi jatuh cinta banget sama seseorang. Di Albania, cinta bisa melintasi batasan budaya dan agama. Rasanya kayak ada kembang api, kupu-kupu berterbangan, pokoknya dunia milik berdua deh. Tapi ada tapinya nih, cinta di sini juga menghadapi tantangan. Doi beda agama. Jeng-jeng, ini bisa jadi dilema besar di banyak tempat. Di banyak tempat, ini sih bisa jadi masalah besar. Tapi di Albania, belum tentu. Di sini, cinta lintas agama lebih diterima dan dihargai. Eits, tapi jangan senang dulu. Meski lebih diterima, bukan berarti tanpa tantangan. Nggak selamanya mulus juga sih. Setiap hubungan pasti punya rintangannya sendiri. Tapi di Albania, cinta dan toleransi berjalan beriringan, memberikan harapan bagi banyak pasangan. Gini nih, Albania itu negara yang lagi modernisasi cepet banget. Dengan gedung-gedung tinggi yang terus bermunculan dan teknologi yang semakin canggih. Tapi soal tradisi, kuat banget bro. Tradisi di sini masih sangat dijunjung tinggi, terutama dalam hal keluarga dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apalagi soal keluarga. Keluarga itu segalanya. Mereka sering berkumpul, makan bersama, dan saling mendukung dalam segala hal. Jadi, kalau kamu mutusin buat nikah sama orang yang beda agama, rintangan pertama bukan datang dari pasanganmu, tapi dari keluarga. Keluarga bisa jadi tantangan terbesar. Coba bayangin, ngasih tahu orang tua lo kamu pacaran sama orang yang beda agama. Musik dramatis mulai. Reaksi mereka bisa sangat beragam. Buat sebagian keluarga, mungkin biasa aja. Mereka mungkin lebih terbuka dan menerima perbedaan. Mereka percaya cinta bisa ngalahin segalanya. Mereka yakin bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Tapi buat yang lain, ini bisa jadi masalah besar. Perbedaan agama bisa menjadi sumber konflik yang serius. Gak cuma soal ekspektasi budaya, tapi juga tekanan sosial. Berat banget deh pokoknya. Masyarakat sekitar juga bisa memberikan tekanan tambahan. Bukan berarti cinta kalian gak mungkin bersatu ya. Tapi artinya, kalian harus siap menghadapi berbagai rintangan dan potensi konflik. Kalian harus siap untuk berjuang demi cinta kalian. Butuh komitmen yang kuat, saling pengertian, dan kesabaran ekstra. Kalian harus saling mendukung dan memahami satu sama lain. Kayak Romeo dan Juliet, tapi dramanya diganti sama Burek. Cinta kalian bisa jadi cerita yang indah, asalkan kalian berdua siap untuk menghadapi segala tantangan bersama. Oke, jadi orang tua kamu nggak setuju sama hubungan beda agama kamu. Terus, gimana dong? Pertama,
Jangan panik, wajar kok kalau kamu ngerasa dunia mau kiamat. Tapi tetap tenang. Di sini, komunikasi itu penting banget. Ngobrol sama pasangan kamu, cari tahu apa yang penting buat kalian berdua. Apa yang benar-benar nggak bisa ditawar dalam hal agama dan membina keluarga. Selanjutnya, coba pahami sudut pandang orang tua. Mungkin terkesan mereka kolot, tapi kekhawatiran mereka pasti karena sayang dan ingin yang terbaik buat kamu. Mereka mungkin khawatir soal pandangan masyarakat, bentrok budaya, atau bahkan gimana cucu mereka nanti dibesarkan. Ajak mereka ngobrol terbuka dan jujur. Jelaskan kenapa pasangan kamu spesial dan gimana rencana kalian ke depannya. Ingat, ini butuh waktu. Jangan harap mereka langsung berubah pikiran dalam semalam. Sabar guys, sabar. Islam dan pernikahan beda agama. Gimana sih aturannya? Sekarang kita bahas Islam. Di Albania, mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara ini memiliki sejarah panjang dan kaya yang dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama. Tetapi Islam tetap menjadi agama dominan. Di Albania, mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehidupan sehari-hari di sini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tradisi Islam. Dari cara berpakaian hingga cara berinteraksi, agama memainkan peran penting. Nah, soal nikah beda agama, aturan umumnya adalah laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan dari ahli kitab, yaitu Kristen dan Yahudi. Ini karena ahli kitab dianggap memiliki kitab suci yang diakui dalam Islam. Namun, ini bukan berarti tanpa tantangan. Tapi perempuan Muslim dianjurkan untuk menikah dengan sesama Muslim. Ini karena dalam Islam, laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga dan diharapkan bisa membimbing keluarganya dalam keimanan. Tapi, seperti halnya banyak hal, ada juga perbedaan pendapat dan interpretasi. Beberapa ulama berpendapat bahwa di dunia yang sudah beragam kayak sekarang, aturan ini perlu dikaji ulang. Mereka melihat bahwa cinta dan komitmen bisa melampaui batasan agama. Beberapa ulama berpendapat bahwa di dunia yang sudah beragam kayak sekarang, aturan ini perlu dikaji ulang. Mereka bilang, yang terpenting adalah komitmen pasangan dan keimanan mereka. Dalam konteks modern, banyak pasangan yang berhasil menjalani pernikahan beda agama dengan harmonis. Mereka bilang yang terpenting adalah komitmen pasangan dan keimanan mereka. Komitmen ini mencakup saling menghormati dan memahami keyakinan masing-masing. Ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis. Tentu saja, ini topik yang sensitif. Jadi penting untuk membahasnya dengan bijak. Intinya, kalau kamu Muslim dan sedang mempertimbangkan pernikahan beda agama, penting banget untuk minta bimbingan dari ulama yang berilmu dan terpercaya. Mereka bisa memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Kalau kamu Muslim dan sedang mempertimbangkan pernikahan beda agama, penting banget untuk minta bimbingan dari ulama yang berilmu dan terpercaya. Mereka bisa bantu kamu memahami berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai kamu. Ini juga bisa membantu menghindari konflik di masa depan. Mereka bisa bantu kamu memahami berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai kamu. Dengan bimbingan yang tepat, kamu bisa menjalani pernikahan yang harmonis dan bahagia, meskipun dengan perbedaan agama. Ingat, yang terpenting adalah saling menghormati dan memahami. Bahagia selamanya, ala Albania. Meskipun banyak tantangan, tahu nggak sih? Banyak pasangan beda agama di Albania yang berhasil. Mereka membuktikan bahwa cinta memang bisa menjembatani perbedaan agama. Pasangan-pasangan ini menemukan cara kreatif untuk menghormati keyakinan dan tradisi masing-masing. Ada yang merayakan kedua hari raya agama. Ada juga yang fokus membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai bersama, seperti rasa hormat, toleransi, dan cinta. Mereka menunjukkan kepada semua orang bahwa membangun keluarga yang indah dan harmonis dengan merangkul dan merayakan perbedaan itu mungkin. Inspiratif banget melihat bagaimana pasangan-pasangan ini mendobrak stereotip dan membangun jembatan pengertian di komunitas mereka. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta itu nggak mengenal batas. Cinta mengalahkan segalanya. Beneran? Tunggu dulu Romeo. Meskipun melihat cinta beda agama bersemi di Albania itu mengharukan, tapi jujur aja, nggak selalu mudah. Perbedaan budaya bisa bentrok. Tradisi agama mungkin terasa nggak sejalan. Dan jangan lupakan tekanan dan penilaian masyarakat yang bisa membebani pasangan. Tapi hey, cinta itu kekuatan yang dahsyat kan?
Cinta punya potensi untuk mengatasi rintangan jika kedua pasangan bersedia berusaha. Kuncinya adalah komunikasi terbuka, saling pengertian, kompromi, dan kesabaran ekstra. Jadi, gimana pendapat kamu? Yuk, ngobrol. Itu dia sekilas tentang dunia pernikahan beda agama di Albania yang menarik. Ini isu yang kompleks dan gak ada jawaban mudahnya. Tapi yang jelas, cinta, rasa hormat, dan saling pengertian bisa jadi jembatan yang kuat untuk menjembatani perbedaan agama. Gimana pendapat kamu tentang pernikahan beda agama? Pernahkah kamu mengalami perbedaan budaya atau agama dalam hubunganmu? Bagikan cerita dan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Yuk, kita bahas bareng-bareng.